gue liat market e-learning ini besar. Jadi riset terakhir yang gue baca 2030 itu sampai $1 triliun. Jadi gue lihat bahwa bisnis itu ada beberapa bro yang bisa kasih uang dan gak pernah balik lagi. Satu itu edukasi, kampus, sekolah, e-learning. Dua itu ada asuransi di mana ada float di sana. Dan yang ketiga itu kita nggak bisa dapetin ya pajak. Cuma 3 bisnis ini yang bisa tahan tuh sebenarnya lama banget. Institusi yang gue lihat tahan 400 tahun tuh nggak banyak. Kayak bank tuh sedikit banget yang bisa tahan selama 400 tahun. Tapi Harvard tuh tahan dari 1600 sampai sekarang. Karena formatnya adalah edukasi. Lu bayar ilmu, uangnya dipakai di endowment dia. Jadi itu format yang gue mau tiru. Dari e-learning, gue taruh di endowment gue di fund. Dan marginnya gede. Dan marginnya gede banget. Karena gak ada modal kan. Modalnya cuma server aja gitu kan. Modalnya server dan ya production content. Jadi itu yang gue lihat sih di industri. Itu kenapa lu gandeng Ogut ya? Iya, itu gue gandeng Ogut karena jadi ini goal gue ya. Gue pengen monopoli semua e-learning di Indonesia. Semuanya. Jadi gue akan mau bikin juga nanti kalau bisa yang matematika sederhana, fisika. Tapi kan ada kayak yang udah gede-gede nih, yang di backing sama perusahaan gede kayak contoh Zenius lah atau apa sih gue lupa. Ruang Guru yang Belva Devara itu. Iya. Gak mungkin lah lo bisa monopoli. Gini, mereka itu ambil segmen yang sebenarnya K-12 education. Tapi kalau kita lihat sekarang, nggak mungkin di monopoli, nggak juga. Kalau dibilang mereka semua masih minus sekarang. Kalau Ruang Guru gue nggak tahu. Kalau Zenius harusnya masih minus ya. Itu kan dia keluarin cost yang luar biasa besar. Dan sekarang problemnya adalah ujian akhirnya kan udah ditiadakan. Jadi orang insentif untuk pakai mereka itu sudah lebih kecil. Karena mereka fokusnya untuk ibaratnya jual mimpi untuk anak bisa masuk ke kuliah impian mereka. Tapi ini kan sebenarnya tesnya bentar lagi bisa hilang. Dan jadi yang gue lihat adalah upskilling platformnya. Yang bisa bridging kalian ke pekerjaan asli. Ini yang lo nih. Ini yang kosong menurut gue. Ini yang kayak sekolah jalanan yang lo bikin. Jadi akademi kripto gue itu gue bikin platform untuk upskilling orang. Jadi gue gak mau cuma bikin lu belajar investasi, lu belajar trading. Tapi lu beneran belajar teknologi di dalamnya seperti apa. Gimana, jadi gue cari pengajar-pengajar terbaik bahkan dari kampus-kampus di luar negeri untuk bawa materinya ke Indo. Karena gue lihat nggak ada kampus yang bisa ngajarin. Contohnya kayak blockchain development, gimana caranya coding di smart chain, itu nggak ada yang ngajarin. Kalau kalian bisa ngerti bikin teknologi yang beneran, itu kalian bisa pakai ke depannya seperti itu. Jadi ini akademi kripto nih. Akademi kripto. Jadi bukan cuma sekedar belajar tentang kripto, tapi juga develop. Iya, target gue kesana. Oh, bukan cuma sekedar jadi trader atau investor. Bukan. Enggak. Ya? Tapi bener-bener konsep fundamentalnya kayak kriptografi itu seperti apa awalnya. Lo ngerti? Bukan gue yang ngajar. Tapi lo ngerti ya? Oh, gue ngerti. Tentang kripto general kali ya? Oh, kalau gue ngerti lebih tentang general. Gue lebih ngerti kripto general dan investingnya. Sorry nih, apakah ujung-ujungnya lo bakal bikin kripto juga? Bakal bikin token sendiri juga gitu? Ini sebenarnya gue udah pikirin dari lama. Cuman kayaknya sih enggak ya. Karena ada banyak problem dalam launching suatu token. Takut gitu. blunder ya? Bukan blundernya sih, tapi gini. Token itu agak kompleks bro. Karena misalnya gue bikin suatu token yang bener-bener revenue back nih. Jadi gue pakai akademi kripto, gue bikin tokennya. Ada use case-nya, orang belajar nih. Bisa isi quiz dan bisa dapat token uang gratis, bisa gitu. Tapi problemnya adalah token ini global bro. Contoh, kalau saham Indonesia itu bisa diakses secara global dengan gampang, akan lebih susah maintain harganya. Jadi kalau gue bikin suatu token nih, uang untuk jagain gue butuh berapa? Karena bisa jadi ditembak sama trader luar negeri gitu. Dia ngeliat ini asik nih, gue goreng nih. Misalnya harga misalnya simple ya, harganya 1.000 nih bro. Terus misalnya naik nih, sampai 10.000 10 kali, ada orang nembak gitu. Itu untuk maintainnya susah, karena orang Indonesia kalau lihat token naik gitu, apalagi nama gue, dia akan beli di 10.000. Padahal gue gak pernah suruh beli. Ini utility token doang, buat lu belajar dapat duit. Mungkin gitu. dia mikir akan naik nih. Dia mikir akan naik. Dia beli 10.000, misalnya naik ke 12.000, orang yang tadi nembak buang. Gue yang akan dikira yang goreng barangnya. Dan ini gue gak bisa kontrol. Jadi gak bakal ya? Jadi gue gak akan bikin. Kalau asik kenapa tuh kira-kira dia jadi kayak begini gitu? Itu gara-gara ditembakin bandar kah maksudnya? Enggak, kalau itu agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau token itu kan harus ada use case-nya, fungsinya untuk apa. Kalau di e-learning itu udah banyak di luar negeri. Jadi lu belajar beneran, lu ngisi suatu PR, lu bisa dapat token. Jadi learn to earn. Tapi kalau asik itu gue lihat dari white papernya ya. Sepertinya sih nggak ada use case yang ditawarkan ya. Kecuali keluarga. Gitu. Itu use case-nya? Itu use case-nya ada di situ keluarganya. Maksudnya? Cuman gue kurang tahu. Jadi gini. Banyak akan ada orang-orang kan banyak yang kapitalis yang mau langsung dapat uang cepat kan. Ini memang ada mungkin beberapa sindikasi yang cari beberapa artis ya. Gue nggak tahu artisnya itu ngerti atau nggak sebenarnya isi dalamnya. Untuk pakai untuk bikin token ibaratnya.
Jadi gue nggak saranin kalau misalnya ada artis bikin token kalian beli lah. Karena itu pasti di saat gue percaya semua di hidup ini tuh zero sum game. Lu untung ada yang rugi pasti di belakangnya. Nggak mungkin semuanya bisa positif sum. Lu buka restoran satu, restoran sebelahnya pasti tutup. Sama seperti lu bikin token. Lu di satu saham juga sama. Lu beli suatu barang, ada yang rugi pasti ada yang untung. Tapi kalau kita lihat dari tokenomics-nya udah jelas, mostly itu dikontrol sama developer sendiri kan, semuanya on-chain kelihatan. Nah itu enaknya kripto, kelihatan semuanya. Distribusinya nggak rata. Lo juga orang yang percaya bahwa kripto bakal jadi masa depan ya? Gue cukup percaya beberapa. Dan lo mempertaruhkan harta lo di situ. Oh iya, kalau gue taruh harta gue di apa yang gue omongin. Banyak. Hampir semua. Gue hampir semua di kripto. Hampir semua. Hampir semua. Fund gue aja kan di kripto. Apa token favorit lo? Oh, kalau gue udah pasti Bitcoin lah, yang paling OG. Oke, maksudnya di luar yang OG gitu loh. Sekarang gue masih suka Bitcoin dan gue ada suka beberapa layer 2 seperti Arbitrum. Cuman gue mostly hampir semuanya tuh di Bitcoin. Meskipun naiknya itu nggak eksponensial gila ya. Nah, gini bro, gue itu nggak pernah ngejar cepat kaya dengan cepat karena gue percaya kalau uang yang dipupuknya pelan itu akan lebih besar di belakangnya. Gue tuh sabar orangnya. Karena time frame gue untuk jadi target gue itu nggak 1-2 tahun. Target gue tuh 30 tahun, 50 tahun. Gue rasa di level uang gue sekarang, gue lebih baik ambil yang lebih nggak beresiko dibanding ngambil yang bisa resiko tapi terbangnya tinggi. Gitu. Gue mendingan untungnya sedikit dibanding rugi. Tapi kenapa nggak ambil yang bawahnya dikit kayak Ethereum yang mungkin cuannya akan lebih gede gitu? Ya, Ethereum ada ya. Ethereum banyak yang bilang itu higher beta version dari Bitcoin gitu kan. Cuman gue lebih prefer tadi yang aman. Jadi gini, gue itu pernah baca buku yang lumayan unik. Jadi ini ditulis sama George R.R. Martin. Lu pernah nonton Game of Thrones gak? Ya. Dia pernah tulis buku tentang superhero. Tapi superhero itu dia ambil lebih modern. Gue lupa nama bukunya. Tapi intinya lumayan keren bukunya. Jadi dia bikin ada superhero yang bisa nembak laser dari tangan gitu kan. Ada yang bisa terbang. Tapi superhero yang paling kuat adalah bukan yang punya offensive ability. Tapi justru yang punya defensive ability. Superhero yang gak bisa mati bro. Superhero yang gak bisa mati ini tinggal ambil AK-47 dia tembakin semuanya mati semua. Nah Bitcoin ini tuh bagi gue superhero tadi. Gak perlu paling cepat kayak Ethereum. Gak perlu bisa di-develop banyak. Gak perlu transaction speednya cepat kayak Solana. Cukup gak bisa mati. Dan gue rasa itu udah cukup. Karena gue percaya uang itu adalah energi. Jadi untuk capai tadi misi gue untuk pendidikan, gue butuh energi yang besar. Gue butuh wadah yang bisa energi gue tuh tahan 50-100 tahun ke depan. Dan jawabannya gue ketemu di Bitcoin. Ini ide yang terlalu mulia gak sih? Lu ngomong lu cari duit, ujung-ujungnya bakal lu balikin buat edukasi orang. Gini, gue waktu itu sampai ke kesimpulan, gue kan dulu awalnya gue lahir gue gak, ya middle class lah. Tapi gue harus biayain nyokap gue kuliah bayar sendiri. Gue dulu target gue cuma mau kaya biar bisa beli barang-barang yang gue mau. Sebodoh itu gitu. Tapi begitu gue nyampe sana di usia yang relatif muda, gue sadar kayaknya kalau hidup kayak gini gue bosan. Jadi misalnya gini, kripto gue nih semua gue ambil, gue taruh aja misalnya di obligasi FR pemerintah gitu. Gue rasa hidup gue tuh udah game over, udah selesai. Gue gak pernah perlu kerja sehari lagi di hidup gue udah very well lah sampai misalnya 50 tahun, 100 tahun ke depan. Emang sekaya apa Timothy Ronald? Belum kaya lah, tapi intinya cukup. Kalau gue taruh di obligasi bisa hidup ratusan juta sebulan tuh udah hidup. Duitnya puluhan miliar berarti ya? Gue gak sebut di sini. Nah lo tuh dulu pernah bilang lo itu pernah susah gitu. Iya. Sesulit apa sih? Gue itu lahir levelnya tuh di mana susahnya gitu? Gue lahir di keluarga middle class dan orang tua gue, bokap nyokap gue tuh cerai di gue waktu itu umur 15-16 waktu gue awal jualan. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue support nyokap gue sejak saat itu. Jadi gue udah gak pernah minta sepeser pun lagi uang sama bokap gue. Gue support nyokap gue. Jadi gue harus mikir apa yang harus gue kerjain. Apapun gue kerjain waktu itu. Jadi agen properti gue pernah. Jadi sales sedotan tuh impor. Gue tadi cerita sama lo. Homemade gue jualan. Apapun gue lakuin waktu itu untuk bisa support gue dan nyokap gue. At that time. Sampai sekarang gue masih support nyokap gue. Jadi orang bilang, oh lu anak orang kaya kuliah di Binus. Enggak. Dulu level lo di mana? Mobil lo apa deh? Dulu mobil gue itu mobil bokap gue ya. Mobil keluarga, Rush. Toyota Rush. Ya. Tapi itu pun tahun yang kayak tahun 2009, 2008 yang lama yang masuk belakangnya itu gede. Yang ada kayak bannya gitu loh. Dulu rumah lo di Senopati? Kagak. Dulu gue tinggal di Alam Sutra. Cuman jangan bilang Alam Sutra yang sekarang. Bokap gue itu waktu itu di Alam Sutra. Itu pas Alam Sutra tuh masih rawa bro. Masih murah ya? Masih murah banget gitu. Jadi selevel itu. Iya. Di umur 16 lu mulai dagang nih. Gue mulai dagang. Retail. Retail. Ujungnya baru mulai main platform.
agency dulu gue. Agency apa tuh? Gue agency advertising. Karena gue waktu itu ngira, kan gue jualan tuh dari Tokopedia sama Kaskus. Itu tuh rely sangat heavy di copywriting. Copywriting sama gambar produknya yang bagus. Itu doang kuncinya waktu itu. Oh, agensi itu. Nah, jadi gue mikir kenapa gue nggak replikain di produk-produk orang lain. Jadi gue datengin ke beberapa kayak pabrik konveksi yang jualan baju. Jadi dia ada pabrik konveksi jualan baju untuk orang-orang yang pertama kali mau bikin fashion brand. Nah, gue yang rapihin tuh. Lu minta sahamnya mungkin? Gue nggak minta sahamnya, gue nggak ngerti waktu itu. Gue mintanya retainer aja, uang per bulan. Gitu. Gue minta uang per bulan, terus ada beberapa klien. Jadi dari misalnya konveksi tadi, gue bikinin copywritingnya. Pemula mau bikin baju, mau cuman modal kecil bisa gitu. Terus gue bikinin pakai videonya, makanya gue ngerti videografi. Dulu gue bikinin sendiri, terus mulai hire beberapa orang, 500.000 gue gaji gitu-gitu. Jalan sampai sekarang udah nggak? Udah nggak jalan karena waktu itu jalannya sampai COVID dan gue dapet ide untuk bikin ternak uang waktu itu. Jadi gue harus stop. Ini bener-bener sebelum ternak uang nih ya? Sebelum, jadi gue jualan impor retail, gue agency, baru gue bikin ternak uang. Ini bahas TU dikit ya? Iya, boleh. Semua orang taunya TU itu kan Raymond Chin. Iya. Tapi sebenarnya tadi gue ngobrol sama lo, sebenarnya TU itu lo ya? Jadi gini, gue tuh waktu itu gue yang pertama kali bawa saham ke TikTok. Gue orang pertama yang bawa edukasi saham ke TikTok. 2020 TikTok tuh joget-joget. Di situ gue bilang, market kan crash waktu itu. Gue bilang, kalian semua beli BBRI sekarang. Gue masih ada videonya itu. Kalian semua beli BBRI, orang pada ngikutin beli. Cuan semua 2 kali lipat kan waktu itu karena COVID itu hoki juga lah gitu. Itu tuh hoki ya? Terus gue tunjukin analisa sedikit tapi kebanyakan hoki lah itu. Jadi gue waktu itu masuk lumayan besar uang gue masukin semua pakai margin. Gue emang orangnya agak sedikit gila. Pakai margin lu masukin? Pakai margin, gue masukin semua uang gue pakai margin. Jadi gue memang sedikit agak sengklek orangnya bro. Karena gue waktu itu percaya conviction gue bahwa itu benar, itu bottomnya di situ. Gue masuk semua uang gue dan uang gue berlipat. Terus gue bedanya sama yang lain bro. Gue buka waktu itu portofolionya. Jadi di TikTok kenapa gue besar karena gue buka. Jadi orang kayak anjir ini anak 19 tahun cuannya segini. Lu gak bohong lah. Gue gak bohong, gue buka untung. statementnya gitu. Statement sekuritasnya gue buka gitu bahkan. Dan itu kontennya viral di TikTok waktu itu. Cuman apa aja yang gagal? Tadi kan BBRI kan berhasil. Ada yang zonk gak? Kan co-founder lo ada yang nyaranin saham apa taunya. Akhirnya gak tembus, akhirnya malah dihujat gitu. Kalau saham kan pasti ya relatif ya lah ya. Gak mungkin semua orang bisa bener. Warren Buffett juga salah beberapa kali. Kraft Heinz dan semua salah. Jadi gue rasa tergantung orang ya. Karena gini. Kalau misalnya kalau gue pribadi gue gak pernah rekomendasiin paksa lu untuk beli gitu. Lah tadi lu bilang. Gue cuman kasih analisanya. Gue gak paksa buat lu pencet tombol ya kan. Yang pencet tombol lu sendiri gitu. Tapi lu menyarankan kan. Gue cuman bilang ini gue beli. Gue gak saranin. Gue bilang gue beli di saat ini. Karena kalau mereka beli lo makin untung dong. Lo beli duluan kan. Sebenarnya enggak sih kalau saham sebesar BBRI followers gue dijumlahin semua uangnya taruh 10 juta berapa sih gitu. Naiknya kecil kan. Jadi sebenarnya enggak efek begitu kecuali nih. Gue cari saham market cap 100 miliar. Gue pom-pom pakai duit gue sendiri naik baru gue suruh mereka beli gue buangin barangnya. Karena pom-pom itu orang banyak salah kaprah bro. Pom-pom itu enggak pernah tentang naikin harga sahamnya. Tapi buat keluar duluan. Buat keluar duluan. Contohnya saham 500M market cap gue goreng sendiri gampang banget. Tapi problemnya gue gak bisa jualan barang karena gak liquid sahamnya. Gue butuh liquidity retail. Ya kan bisa lo jual kan kalau banyak yang mau beli lo jual aja langsung gitu. Betul, tapi kan kalau misalnya contohnya nih, gue cuman gorengnya misalnya saham 500M nih, ya. Gue masukin duit 5M aja itu naiknya udah gede banget. Udah lumayan naik ya. Gue butuh uang orang lain untuk bisa buang barang ini dong. Kalau gue jualan sendiri gue disikat ownernya. Bahkan nih kalau misalnya sahamnya 500M, itu kadang tuh di Indonesia kita harus izin sama ownernya. Kalau lu banyak punyanya. Iya, kalau belinya banyak tuh harus izin. Dan masuknya kadang nggak bisa cuman masuk pakai sekuritas biasa, ada bloknya kan. Harus langsung kontak mungkin kali ya. Ya harus izin lah gitu. Karena gini, bandar terbesar dari suatu emiten itu pasti ownernya sendiri. Lu masuk gede, disikat lah sama dia. Kan Indonesia kan, ini gue nggak tahu. DPS-nya ibaratnya kalau kalian tahu saham ya, DPS-nya itu nggak semuanya benar sesuai itu. Owner tuh punya biasa lebih banyak, tapi formatnya tetap masyarakat tapi friends and family. Jadi kalau lu naikin suatu harga saham sampai berapa nih lu masukin, misalnya market cap 100 miliar, lu masukin 10 gitu, 10M. Kalau bisa masuk ya, tapi harusnya gak bisa masuk. Masuk 10M naik nih, itu gak bisa, itu yang banting pasti owner nih. Dia akan balikin lagi, uang gratis ambil aja. Ownernya bakal jual malah gitu. Iyalah uang gratis buat dia. Saham gue tinggal isu lagi. Ada gak tim influencer yang lo kenal, yang tukang pom-pom di Instagram? Pom-pom Gak usah sebut nama, ada apa enggak aja gitu.
Ada lah. Kalau yang gue kenal tahu-tahu aja ada. Yang lu kenal kan jadi kebayang nih siapa orangnya gitu. Iya, ada. Ada ya tukang Ada. pom-pom ya. Ada, tapi caranya sama, formatnya sama. Saham-saham gak jelas. Iya, orang banyak kelirunya gini. Retail bilang pom-pom tuh mereka suruh beli, nggak butuh. Terus buat apa? Buat buang, karena buat bikin arak itu bisa sendiri. Buat naikin bisa sendiri. Maksudnya buat buang itu harus ada yang mau beli kan? Betul, tapi retail tuh kiranya pom-pom itu retailnya masuk harganya naik. Salah, harga naik tuh bisa sendiri. Tinggal buangnya. Buangnya itu yang jadi masalah kan? Masalah, karena tipis order booknya. Gitu. Apalagi kalau market cap makin kecil, makin sulit tuh. Apalagi makin kecil. Tapi kan kalau market cap 1 triliun, 3 triliun yang bisa goreng nggak banyak. Mereka gorengnya pasti yang 100, 500, 100, 500. Perhatiin deh. Kalau pom-pom tuh pasti di bawah 500 M. Lo pernah goreng-goreng nggak? Nggak pernah. Gak pernah. Kalau untuk mencoba untuk beli sampai misalnya 1%, gue pernah. Tapi itu ya untuk berinvestasi lah. Gue bukan untuk pom-pom. Dan ngumpulinnya lumayan lama barangnya bro. Ya entah di kripto ataupun di saham maksud gue kan gue ikutin story lo akhir-akhir ini kan lo sering ngasih rekomendasi apa ya kripto baru di Binance yang ARKM atau apa. Oh iya, oke. Itu kan token-token baru. Lo kan ngajak orang buat punya itu kan. Gini, bukan ngajak. Itu kalau kalian mau ikut atau enggak, itu udah pasti terbang 1000%. Itu launchpad Binance gitu kan. Lo mau begitu launch lo buang kan? Gue pasti buang. Dan semua orang tuh pasti buang pas launch gitu. Iya supaya ada yang mau beli, lo bisa lo buang, orang lo ajakin beli kan? Gue bukan ajakin orang untuk beli pas launchnya. Gue ajakin orang untuk ikut dari launchpadnya gitu. Tapi itu juga kalau lu ngikutin pasti dapat barangnya sedikit banget bro. Lu cuma dapat 0,1 dari lu yang taruh. Karena yang mau taruh duitnya itu puluhan triliun di situ. Terlalu besar size-nya. Jadi pasti dapatnya cuma sedikit bro. Nah itu koin-koin nggak jelas itu tuh, itu ada gunanya nggak sih yang launch di Binance tuh? Yang launch di Binance kalau yang terakhir gue bahas yang lu sebut ya, Arkham ya. Arkham itu sebenarnya platform yang gue pakai udah lama banget. Jadi sebelum dia, kalau di kripto kan ada namanya airdrop ya, di mana orang bagiin. Sebelum ada airdrop, gue pakai Arkham tuh udah bertahun-tahun. Dan gue memang sharing di komunitas gue pakai platformnya. Token beneran nih, ada use case-nya maksudnya berarti? Kalau Arkham itu jadi dia namanya Intel to Earn. Jadi Arkham itu kalau lu mau tracking contohnya nih, ini berguna banget. Lu tinggal buka aja, lu pakai platformnya nggak usah beli tokennya. Lu buka di Arkham, lu misalnya mau tahu balance Indodax tuh berapa. Lu tinggal cari aja Indodax, soalnya di tracking sama dia. Lu bisa lihat Indodax tuh minus atau enggak balance-nya. Binance tuh apa. Lu misalnya mau lihat BitDAO gitu. Lu bisa lihat fund-fund orang, Jump Trading, Wintermute, hedge fund besar, lu lihat di situ bisa nyontek semuanya. Itu aja gunanya. Iya, jadi itu yang gue pakai. Gue memang pakai itu. Berarti paling enggak ada use case-nya lah. Ada use case aja. Karena kenapa? Kalau lu bisa nge-labelin, jadi gini, untuk bisa tracking suatu fund, itu kan butuh skill untuk nyari di Etherscan dan segala macam walletnya. Kalau lu bisa provide itu untuk platformnya, lu dikasih insentif token. Jadi Intel tuh orang bisa dapat uang dari sana. Orang yang intelin. Orang yang intelin bisa dapat uang sana. Duit, bisa dijual sekarang di Binance gampang nih. Bisa dijual. Balik ke TU nih dikit. TU bangkrut. Dibilang bangkrut enggak. Cuman sekarang gue udah lebih pasif lah di sana. Tapi sebenarnya lo bilang lu bos, lu founder yang sebenarnya ya. Jadi gini, gue nggak bilang gue explicitly gue founder sebenarnya, karena begitu diciptakan idenya, itu gue bikinin berdua sama Raymond, baru Felicia later on join. Jadi awalnya Ternak Uang tadi gue bilang kan, gue bikin TikTok waktu itu, dan itu viral. Jadi nama Ternak Uang tuh udah lama. Dari gue awal jualan kelas tuh udah ada namanya. Sebenarnya tadi yang muncul di TikTok itu lu atau Ternak Uang? Oh, lu pribadi muncul dulu di TikTok duluan. Yes. Terus gue mulai bercanda-bercanda sama followers gue. Kita bikin kayak gelas waktu itu mug. Namanya Ternak Uang. Kayak pakai fontnya Goldman Sachs gitu buat bercanda. Jadi itu bercandaan awalnya. Dan gue, orang pada bilang, bang, please bang bikin kelas dong. Gue pikir kan, ngapain nih gue bikin kelas ya? Tapi banyak banget yang desak gue karena gue waktu itu sharing semuanya gratis. Banyak yang bilang gue pengen belajar sama lu lebih dalam 1 jam 2 jam gitu. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah gue buatin kelas. Waktu itu harganya 97.000. Gue pikir buat apa, buat lu datang biar dengerin gue biar gak langsung keluar kan. Gue malas 20 orang datang terus keluar gitu. Ya lu bayar sedikit lah. Rame banget. Rame banget. Daging gak? Dan yang gue ajarin saham untuk pemula. Jadi yang gue ajarin waktu itu value investing. Gimana caranya lu ngeliat laporan keuangan yang basic. Gimana caranya lu lihat valuasi saham. Valuasi saham tuh dari mana? Jadi jangan cuma lu tarik-tarik garis terus beli saham gitu. Saham tuh ada bisnisnya, ada fundamental di belakang. Itu yang gue ajarin waktu itu. Dulu lu main saham, sekarang udah gak lagi ya? Dulu gue tuh dari awal 2016 tuh main saham. 2016 dari awal gue jualan, gue invest semua uang gue di saham. Akhirnya lu bertobat di tahun, maksudnya lu kan sekarang anti saham lah gitu. Dibilang anti saham sih enggak. Tapi jadi gini bro, gue itu dalam hidup gue selalu cari misi apa hal terbaik yang bisa bikin uang gue paling banyak. Jadi di saham itu gue ngelihat
Tadi gue belum melihat currency pair-nya. Gue selama ini judge-nya pakai IDR. Makanya IHSG kelihatannya keren kan. Naik 33 kali lebih dari 1990. Tapi coba deh, pair-nya lu ganti ke USD. Itu 3,6 kali loh. Karena rupiahnya turun Unik kan? terus. Orang bilang invest di S&P 500 itu 7% setahun. Salah besar kalian. Lebih ke 14 kalau lu pakainya rupiah. Karena itu di value-nya pakai USD. Dolar naik terus. Kalau lu pakai S&P/IDR itu naiknya 14%. Itu yang bikin lo akhirnya nggak mau main saham karena kecil. Bukan cuman kecil. Gue lihat apalagi di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar negeri gue lebih tertarik. Tapi kalau di Indonesia tuh terlalu banyak permainan di dalam kalau gue saham. Jadi investable company, ya gue ngomong investable long term ya. Itu mungkin gak lebih dari 9 sampai 10 bro. Dan ini bukan gue yang ngomong. Mentor gue Sandiaga Uno yang pernah bilang kan. Investable company itu gak banyak. BCA, BRI, Mandiri, Astra, Indofood, apalagi sih. Mostly itu gak bisa tahan 20 sampai 30 tahun ke depan. Dan gue pengen tempat di mana gue bisa parkir uang gue, energi gue di satu tempat yang gue gak usah pusing. Jawabannya sebenarnya di indeks kan. Jadi misalnya indeks dari KHT, indeks IDX 30, tapi sama aja. Mereka sama USD kalah jauh banget. Itu USD. Kalau pakai emas lebih parah lagi bro. Jadi growth-nya itu adalah ilusi. Karena dulu tuh gue gak ngerti bener konsep dari inflasi. Ya. Sering lo omongin di YouTube lo lah. Tapi akhirnya apakah lu pindahin itu ke saham luar negeri dulu baru lo ke kripto atau Gue gimana? cari semuanya. Jadi gue waktu itu dalam misi untuk mencari aset terbaik bro. Dari semua aset kelas itu gue cari bro. Commodity. Gue sempat mikir oil bagus. Gue cari yang lain. Gue cari obligasi sini, obligasi luar negeri. Saham sini, saham luar negeri. Saham Cina, saham India. Gue cari semuanya. Gimana cara beli saham India? Bisa lah. Lo tinggal pakai broker yang global kan? Bisa. Oh gitu. Iya. Pakai broker Iya global bisa. kalau beli S&P kan bisa pakai eToro segala macam gitu kan. Banyak pakai. Kalau gue luar negeri gue pakai TD Ameritrade. Itu bisa. Saham luar negeri. Kan banyak kontrak-kontrak derivatifnya juga banyak. Kalau futures gue coba cari semuanya. Gold, silver, copper. Dan gue ketemunya akhirnya ya di Bitcoin ini. Yang menurut gue paling stand the test of time nanti ke depannya. Ya itu at least tesis gue. Lo udah gak megang saham lokal? Ada, gue udah pegang. Kecil? Dibilang kecil sih juga enggak ya. Gue pegang hampir 2% sekarang. Saham Amerika? Amerika udah enggak sama sekali. Tadinya gue ada indexing di Amerika. Gue gede di indeks S&P, gue gede. S&P-nya yang 500 lo punya banyak tuh tadinya. Gue dulu lumayan besar parkir uang di sana. Itu kan naiknya pasti ya maksud gue. Iya betul pasti. Maksud gue aman lah. Betul. Cuman gini, itu kan naiknya kalau gue bilang tadi bisa 10-14% kalau dalam rupiah ya. Cuman kalau kita lihat inflasi real di negeri kita ini, itu nggak mungkin 3%, gue nggak percaya. Karena inflasi itu nggak bisa skalar kayak gitu. Inflasi itu vektor. Lu nggak bisa samain semuanya pokok rata jadi satu basket. Angkanya nggak ada. Orang CPI Amerika aja banyak yang nggak dimasukin, energi kenapa nggak dimasukin? Karena itu driver paling tingginya kan. Ya, lucu. Biar rendah kan. Biar orang nggak rusuh. Biar nggak inflasi tinggi kan maksudnya. Iya, biar orang nggak rusuh sebenarnya. Karena kalau orang tahu real inflasi berapa, masyarakat rusuh pasti. Iya, karena rumus inflasinya pun digonta-ganti sebenarnya setiap era gitu kan. Betul, CPI basket kan problemnya, pertanyaan gue cuma satu, kenapa energi nggak masuk? Karena itu paling tinggi inflasinya, nggak dimasukin. Iya. Jadi karena kalau dimasukin hancur langsung tuh ya. Oh iya. Kelihatannya tuh langsung nggak bagus buat indeks dia kali. Simpel aja, kalau misalnya nih bro, ini kan ada ruko nih, kantor nih. Kalau di depannya itu ada tulisan harga sekarang sama 20 tahun lalu. Semuanya gitu, gelas, bakso, ditulisin harga sekarang 10 tahun, 20 tahun lalu. Rusuh Indonesia menurutku. Mereka nggak tahu realnya uang tuh tergerusnya berapa. Itu kayak lu ibarat berdarah bro setiap tahun. Kalau 10% per tahun. Jadi sekarang lu ceramah-ceramah di mana-mana ngomongin Bitcoin dengan ngomongin inflasi ini gitu ya? Dibilang ceramah sih enggak ya. Gue cuma sharing apa yang gue percayain aja. Gitu. Iya, maksud gue lu percaya Bitcoin karena teori inflasi ini kan? Betul. Teori konspirasi inflasi ini gitu kan. Sebenarnya bukan konspirasi sih bro, karena data itu. Tapi kan ini dibantah oleh sumber resmi bahwa CPI-nya ya benar segitu. Oke. Ya itu kan konspirasi lah bisa kita bilang. Resminya kan bagus-bagus aja. Kalau lu mau lihat resminya kan bisa, tinggal cari di statistik kan, di data BPS kan kelihatan beras tahun lalu tahun ini berapa. Tadi balik ke TU. Berarti TU ini awalnya ngomongin saham sebenarnya kan? TU ini awalnya ngomongin saham. Saham lokal atau luar negeri? Lokal only. Lokal only. Tadinya lokal only. Lo masih main saham juga dong? Iya, gue masih invest di situ. Jadi gue fokus di saham dan gue sharingin apa yang gue investasiin gitu. Akhirnya mulai merambah ke saham luar negeri nggak begitu lo main saham luar negeri juga gitu? Enggak sih, kita tetap TU kita fokusin di lokal aja.
Sekarang masih Fokus ya. masih hidup kan, lo bilang kan masih hidup dong. Masih hidup. Kita masih ada tim yang bergerak, masih jalan sampai sekarang. Sekarang ngomongin apa? Saham juga, saham lokal. Tetap fokus sama di saham, tapi sekarang fokusnya lebih ke media sih. Dibanding jualan e-learning, kita lebih fokus di medianya. Apa lo takut kalau dia ngomongin kripto dan nyaingin akademi kripto lo gitu? Sebenarnya nggak juga sih, nggak juga. Cuman gue percaya lebih bagus fokus aja sih di satu. Ngomongin saham ya sama aja. Masih Raymond Chin ya? Sekarang Raymond itu jadi co-CEO-nya. Jadi ada satu VP kita yang kita jadiin CEO di sana. Lo udah cabut. Gue udah pasif lah, gue udah lebih pasif di sana. Kalau antara akademi kripto sama sekolah jalanan, kira-kira menurut lo prospeknya lebih cuan yang mana ke depan? Kalau ngomongin cuan ya dari e-learning, dari cuan, e-learning ya pasti kripto. Karena kripto itu bigger market kan. Kita aja investor sekarang udah 16 juta data Bapepti. Itu belum tambahin Binance, Bybit yang lain yang nggak terdaftar. Investor kripto di Indo tuh udah dekat-dekat 10% sebenarnya kan. Ini yang resmi di exchange lokal. Yang exchange lokal itu mungkin sekitar 7%. Tapi yang realnya yang gue tahu datanya 10% lebih. Bahkan mungkin dekat ke 15% penetrasinya. Dan ini sesuatu yang nggak bisa di-achieve sama saham dalam waktu 20 tahun. Saham tuh ketinggalan jauh banget. Kenapa tuh rame? Karena banyak yang mau main judi slot ya. Karena itu menurut gue tesis besarnya itu. Orang banyak yang nggak ngerti teknologinya. Karena gini, bedanya Indonesia sama Amerika. Amerika tuh bridgingnya rapih dari Web 2 ke Web 3-nya baru ke kripto itu rapih. Jadi mereka lihat ada problem dari sentralisasi ini, baru mereka masuk ke Web 3. Jadi ada idealisme yang dibawa. Indo tuh enggak. Indo tuh lihat koin cuan. Pokoknya tiba-tiba COVID, orang pada kaya, cari uang dari mana? Dia main judi di situ ya. Dia main judi di situ, benar. Karena menurut gua pasar mau saham, mau kripto, lu bisa berjudi di sana. Dan orang nggak banyak yang nggak punya duit buat ke Las Vegas kan. Cuma kan judi slotnya kripto lebih daripada saham ya. Kalau dibilang ibaratnya gitu lebih, ya mungkin karena banyak kontrak derivatif. Banyak kan koin-koin gila zaman dulu yang banyak. Gua setuju banget. Gila lah pokoknya. Kalau market itu dipakai sama sebagian besar orang justru untuk berjudi. Karena tesis gue simple. Orang nggak punya duit buat ke Macau, nggak punya duit buat ke Las Vegas. Gampang download, main. Sama kayak judi slot kan, orang banyak main judi slot kan. Iya. Cuma problemnya itu ilegal aja di Indo. Mereka cari yang legal. Kripto legal nih. Kripto nih legal nih. Gitu. Nah tadi kalau sekolah jalanan itu kan bukannya juga lebih banyak malah pasarnya dibanding pengguna kripto doang gitu. Jadi sekolah jalanan waktu gue bikin adalah gue pengen cari skill dunia nyata yang gue bisa ajarin ke orang kan. Contohnya kayak sales, bikin konten. Ini kan sebenarnya rip off-nya dari sekolahnya Andrew Tate kan. Jadi konsepnya gue sebenarnya ambil dari sana. Cuman gue ngeliatnya gini. Gimana caranya gue mikir ke diri gue skill apa yang menurut gue paling gampang untuk orang dari nol bisa langsung cari duit. Gue ketemu jawabannya di sales, content creating, sama di personal branding. Nah, gue lihat di sana, begitu gue jalanin, orang lebih fokus ke content creatingnya. Banyak yang penasaran, lu cara bikin konten tuh kayak gimana sih? Nah dari sana gue pikir ya udah, gue fokusin aja ini untuk jadi konten. Makanya gue rubah namanya jadi Akademi Kreator. Oh udah ganti namanya? Udah ganti. Jadi setelah lu join sama Ogut nih ya? Iya. Jadi namanya jadi Akademi Kreator. Fungsinya untuk gue ngajarin orang gimana caranya dari 0 sampai ke 100.000 followers pertama. Nah itu bukannya berarti lebih banyak target marketnya, lebih gampang jual ludahnya gitu maksud gue? Kalau dibilang target marketnya enggak juga sih. Karena berapa kan? Kan total addressable marketnya berapa? Kalau misalnya orang yang mau jadi content creator ini? Ya kalau ngelihat dari cuan-cuannya misalnya, lu tinggal jualnya lu pakai Lamborghini, lu pakai apa gara-gara konten kan? Sebenarnya flexing signaling kayak gitu tuh nggak berfungsi seperti yang orang kira ya di Indonesia ya. Orang tuh nggak sebodoh itu sebenarnya orang Indonesia. Tapi itu kan terbukti di beberapa kejadian banyak yang coba loh bro untuk bikin kayak gitu di TikTok. Jual pakai mobil mewah, jualan kelas nggak bisa laku. Kalau produk lu nggak ada isinya, word of mouth itu kan keluar, produk lu jelek. Itu kan kayak MLM aja gitu kan. MLM yang Ponzi sebenarnya kan banyak yang begitu kan. Kalau Ponzi mungkin bisa berguna ya. Cuman kalau misalnya untuk ibaratnya orang mau bilangnya zaman sekarang jualan ludah, jualan kelas. Gua sebenarnya setuju nggak setuju dengan statement kan yang bikin waktu itu Rainer kan statement jualan ludah ya. Cuman gue bilang gini, pertanyaan gue apakah Baiju itu jualan ludah? Kan dia jualannya bimbel untuk matematika. Startup salah satu paling besar di Cina, Yuan Funtao jualan ludah juga, gitu, $15 billion. Dan kita lihat banyak banget di luarnya. Seperti Udemy, ngajarin orang bahasa emang jualan ludah, enggak. Selama apa yang lu janjiin ke deliver ke mereka, gue rasa nggak masalah. Problemnya dengan jualan kelas, banyak yang bikin kelas nih nggak ada isinya. Nah, itu solusinya gimana tuh? Bikin produknya bagus. Di lo ini semuanya in-house? Semuanya in-house. Gak kayak Udemy tuh in-house atau enggak ya? Udemy enggak. Udemy marketplace.
Berarti kan bebas kan? Bebas. Berarti banyak yang nggak bagus dong. Banyak yang nggak bagus. Kalau ini lo algoritma. in-house semua. Tapi Udemy kan ada rating sistemnya, jadi orang bisa tahu. Kalau gue in-house semua. Ya meskipun ratingnya sebenarnya nggak jelas Iya. juga sih. Contoh masterclass kan orang bisa bilang jualan ludah juga. Mhm. Dia cari orang-orang terbaik untuk ngajarin skill-skill berbeda. Kayak Gordon Ramsay ngajarin cooking, Stephen Curry ngajarin basket. Gue mau bikin yang sama tapi di kripto. Jadi lu mau belajar trading, gue kasih guru yang terbaik. Itu akademi kripto. Iya. Kalau yang ini kan akademi Kreator. kreator. Sama, gue juga kalau lu mau belajar jadi kreator, kita kasih lu bahan yang terbaik. Ujung-ujungnya jadi agensi talent gitu ya. Bisa juga, bisa Iya, kesono. iya. Jadi ya kayak gitulah. Iya. Kurang lebih ya. Betul. Lu sama Ogut berarti udah klop nih ya buat join gabung begitu. Iya. Gue kenal dia udah lumayan lama, sekitar 5 tahun lah. Lebih klop sama Ogut atau sama Raymond Valley? Berbeda sih. Jadi kalau Ogut itu gue liatnya dia adalah eksekutor yang handal dan dia benar-benar walk the talk sama apa yang dia ajarin. Jadi gue tuh sebenarnya lucu. Gue dulu pas awal masih jualan, gue tuh dengerin podcastnya Ogut dulu. Dan dia orang pertama sebenarnya yang reach out ke gue waktu gue mulai naik di TikTok. Jadi Ogut tuh yang pertama kali reach out gue. Dia emang rajin tuh. Cuman dia nggak pernah, ibaratnya dia nggak pernah minta apapun dari gue. Dia nggak pernah minta bisnis bareng, nggak pernah minta kerja sama. Ini gue yang approach dia bahkan. Setelah 5 tahun kenal nih gue yang approach dia. Lu mau bantu nggak kita partneran aja? Karena gue rasa skill lu bisa untuk bikin content creator dan terbukti gitu. Murid-murid dia banyak yang berhasil. Kenapa nggak kita join aja? Karena gue bikin hal yang sama gitu. Nah kalau Raymond sama Valley, dia risih gak sama lo? Lihat lo agresif, banyak dihujat. Kalau gue kurang tahu ya karena secara personal orang punya Mereka kan, ya Raymond pernah rame juga kontennya. Cuma kan mereka dia tuh kan baik lah, image-nya kan bagus. Kalau lo kan image-nya kan personal yang dibuild. personal lo kan Cuman gini, baik gimana lagi. gitu. Kayak lu bilang tadi di awal, ternyata gue tuh berbeda dengan apa yang lu bayangkan. Menjudge personalan dari sosial media itu sama aja kayak menjudge aktor dari main filmnya menurut gue. Karena banyak banget yang kalian lihat di sosial media itu beda banget aslinya. Yang mungkin kelihatannya sombong tapi sebenarnya baik. Yang kelihatannya baik sebenarnya bangsat. Sebenarnya sama. Itu kayak mainin peran kan. Berarti lo apa? Lo sombong tapi sebenarnya baik gitu. Ya gue gak bilang kayak gitu. Nggak, orang kan kesel Berbeda. sama lu gara-gara lu sombong. Ya. Ya, lu ngomong kalau lu pakai Avanza siapa yang dengerin lu? Kalau gua pakai ini kan lu bilang gitu kan? Ya. Ya makanya pada orang banyak yang sebel sama lu kan. Ya. Tapi itu kan konsep yang sebenarnya gue ambil. Itu konsep yang gue ambil dari luar dan gue coba aplikasi Dari di Andrew sini. Tate yang Dari Andrew Tate. kopi plak-plakan. Sebenarnya kopi plak-plak kan orang banyak bilang seperti itu kan. Cuman itu kan di cutting dari lumayan panjang tuh. Ada beberapa juga statement yang gue keluarin sendiri sebenarnya. Cuman gue kemarin ngobrol sama teman-teman gue, banyak yang bilang apa salahnya begitu. Karena semua orang juga kopi plek-plekan. Gue juga bilang lu kopi dari Cold Fusion plek-plekan gitu. Banyak kan. Hampir sama. Thumbnailnya, semua gayanya editingnya. Gayanya lah. Jadi semua orang kopi semua orang gitu. Kenapa lu pilih Andrew Tate? Karena dia orang, jadi kan gue pertama kali bikin konten karena ada majalah dari Kylie Jenner, jadi billionaire paling muda. Andrew Tate itu satu-satunya orang yang lewatin Donald Trump, Kylie Jenner dari Google Search. Gue waktu itu cari di Google Trend. Orang gila juga ya. Ini orang gila dan orang kan banyak kata-katain dia. Tapi setiap kali gue ngeliat suatu fenomena, contohnya kayak Kim Kardashian kesebar bokepnya, gue tuh analisa langsung. Ini trennya kemana dan dia monetasnya kemana. Dan Andrew Tate itu luar biasa hebat monetasnya. Dia bikin konten yang sedemikian dan gue rasa itu nggak sembarangan dia bikinnya. Gue yakin dia bukan orang bego yang sembarangan bikin konten untuk viral-viral lucu-lucuan. Jadi kalian jangan kira semua yang kalian lihat contohnya paling di Indonesia yang viral kemarin Aldi Taher kan misalnya. Orang banyak hujat dia. Cuman gue ini beberapa caranya terkonsep loh. Sama loh yang dia ngomongin. Bisa menang loh dia di vote sama orang. Dan sekarang jadi gue tuh pelajarin suatu bidang namanya game theory. Dimana ini dipakai di semua ya. Mau Cambridge Analytica waktu menangin Presiden Trump. Jadi gimana caranya bikinnya polarisasi dari antara dua opini yang berbeda. Dan bikin nama lu naik banget. Kalau lu cuma dihujat, itu gak bisa naik. Kalau lu cuma Dihujat itu gak bisa naik. Gak bisa naik. Harus ada polarisasi. Orang harus berantem di komen. Jadi Aldi Taher sekarang kalau lihat udah kebalik polarisasinya. Orang udah dukung dia. Iya betul. Orang udah dukung dia. Orang kata-katain dulu kan. Yang kata-katain menurut gue itu orang yang bebal dan kurang pintar. Kalau pengamat seperti gue liatnya ini pintar banget orang. Berarti lu berharap one day di komen lu juga bakal Sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Polarisasi sudah terjadi. Gimana turning point itu setelah lu copy 80 Gampang banget. Jadi kan opini orang kan gampang banget digeser sosial media. Betul. Sangat amat tidak konsisten. Itu setuju gua. Orang di sosial media sangat gampang digeser opininya. Betul. Contoh yang paling terakhir viral yang podcast yang ada sama Marlo, gue lupa namanya siapa.
itu kan dihujat tuh sampai hilang Instagramnya. Ya artis tuh. Terus di TikTok ada yang keluarin, ya gue nggak tahu mungkin tim dia sendiri ada yang keluarin Marlo ngomong apa di awal.